Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, patut kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan siang hari ini kita kembali mengudara dalam rangka haul, ya, menyambut haul Hadratus Syekh Kiai Haji Mahfud Abdul Hanan, yang insya Allah pada tahun ini beberapa hari ke depan kita akan melaksanakan haul beliau yang ke-5. Baik para pemirsa Suara Manggisan, pada kesempatan podcast yang hari ini kita akan mengangkat tema spesial, yaitu spesial haul, yaitu kita akan bercerita tentang sebagian, ya, dari perjalanan hidup beliau Kiai Haji Mahfud Abdul Hanan. Oleh sebab itu kami di sini menghadirkan seorang narasumber yang kami anggap mengalami masa-masa kedekatan dengan almarhum. Tentu dari narasumber ini nanti kita berharap semoga mendapatkan kisah yang valid berdasarkan pengalaman yang memang dialami. Baiklah, kami perkenalkan narasumber kita. Assalamualaikum Ustadz Khairul Hakim. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz? Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat Ustadz. Sehat Ustadz ya. Baik Ustadz, sebelum kita masuk pada inti Ustadz, mungkin jenengan bisa bercerita tentang Ustadz sendiri 1 menit gitu. Awal mondok mungkin, kapan berhentinya atau kapan gitu. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk dulu di daerah A Ustadz. Daerah A Pondok Utara itu. Iya. Bilik saya itu nomor 6. Waktu itu ketua kamarnya Kiai Romli, ponaannya Kiai Rifai Senduro itu. Oh iya. Saya masuk dulu, langsung masuk kelas 3 Ibtidaiyah 2009 itu. 2013 saya lulus Ibtidaiyah, kemudian lanjut ke Sanawiyah, baru 2016 saya lulus Sanawiyah, kemudian tugas 1 tahun 17 pertengahan kembali ke pesantren. Itu saya sudah mengabdi di pesantren sekaligus menggantikan posisinya Ustadz Dahlan waktu itu, mendampingi yang boyong ya, menikah, mendampingi Hadratus Syekh almarhum Kiai Haji Mahfud Abdul Hanan. Seperti itu Ustadz. Baik Ustadz, saya sendiri sempat mengamati waktu itu Ustadz ya. Memang setelah Ustadz Dahlan tadi yang disebutkan itu boyong, terus saya lihat jenengan yang memang dibawa Kiai kemana-mana itu ya. Sebetulnya itu Ustadz, dulu sebelum Ustadz Dahlan itu boyong, memang kan istilahnya cari kader kan, untuk pengganti beliau untuk mendampingi Kiai itu kalau tidak salah ada 3 asatid pada waktu itu, ya, termasuk saya sendiri, Ustadz Hasan Basri Gelang Paci itu, Iya. dan juga Ustadz Syukron pada waktu itu dari Probolinggo itu kader yang mungkin yang diajukan ke keluarga dalam pada waktu itu. Cuman keluarga dalam itu ya entah memang sudah takdir mungkin ya Ustaz. Karena kalau saya amati asatid yang barengi almarhum Kiai Mahfud itu, kalau saya teliti itu memang dari sanawiyahnya atau pengabdiannya sudah lama Ustaz. Contoh seperti Ustadz Dahlan. Ustadz Dahlan itu sudah lama mengabdi, keluar masuk dalam utara dulu. Seperti Ustadz Gofur itu sudah kenal sama Kiai. Sedangkan saya pribadi gak pernah kenal. Waktu itu ya. Gak pernah kenal sama Kiai. Baru kenal ya jadi khodim beliau saya itu. Yang baru ada keakraban. Iya, yang baru ada keakraban.
Ya tentu keakraban seperti itu menjadi harapan banyak santri, insya Allah seperti itu. Iya. Karena memang tentu nanti ya mungkin Ustadz bisa mengungkap apa saja nanti. Tapi pertama saya mulai dari ini Ustadz. Secara umum dulu sosok Kiai Mahfud menurut pandangan Ustadz itu seperti apa? Kalau sosok almarhum itu secara umum mungkin ya, menurut pandangan saya, beliau itu yang dari sekian kepribadiannya yang lebih menonjol itu adalah titik kesabaran dan kedermawanannya. Dua itu. Bisa dicontohkan mungkin Ustaz? Contoh kesabarannya mungkin. Kesabaran salah satu daripada sekian contoh yang pernah saya alami. Dulu Kiai, saya ingat, saya pernah diajak ke daerah Panti. Iya. Panti ini ada tukang pijitnya Kiai, lampu merah ini ngiri. Itu Kiai dapat informasi dari almarhum Kiai Haji Fathur Rozak. Tentang ini, tukang pijit tentang tukang pijit ini. Dapat informasi, kemudian saya catat, katanya almarhum Kiai Fathur itu, Kiai lampu merah lampu merah Rambi ke kiri sampean, terus sebelum RRI nanti sampean ke kiri, lalu tanya tukang pijit, cuman tukang pijitnya itu terkenalnya sangkal potong. Cuman meskipun dia terkenalnya sangkal potong, menangani seperti itu sebetulnya banyak sih yang istilahnya keluhan lain ya, keluhan-keluhan lain, termasuk Kiai itu keluhannya dulu tadi ini di punggungnya Kiai ini seperti ada benjolan lah. Mau menghilangkan itu almarhum. Jadi dicarilah, selang beberapa hari kemudian Kiai mencari, ternyata ketemu. Waktu itu saya ke sana mengendarai mobil TAF itu ya. Mobilnya Kiai. Bareng Kiai. Iya, bareng Kiai. Yang nyupir siapa? Yang nyupiri waktu itu Cak Ion Martiono. Iya. Ya, ketemu di sana. Setelah itu pulang dari pijet, sudah sebagaimana biasanya kita pulang. Lah pulang itu Kiai kan mungkin beliau capek di depan itu. Biasanya istirahat di belakang. Loh kok di belakang mobil TAP yang belakang itu kan ada dua kursi ya, Ustaz? Iya. Itu tidak ada bantalnya. Saya waktu itu malu dan perasaan saya, pasti istilahnya apa ya, marah Kiai ini gitu ya. Tidak nyiapkan bantal waktu itu. Itu mau kalau tidak keliru itu mau menengok Neng Lydia, waktu itu ada di rumah sakit mana ini, Kaliwates. Jadi sekalian. Jadi perjalanan dari Rampi itu dari tukang pijat itu ke kemana, ke rumah sakit Kaliwates itu beliau tidur tanpa pakai bantal. Di kursi belakang. Ya, di kursi belakang. Lah itu ya enggak marah. Cuma daunnya begini. Ya namanya saja manusia, lupa. Itu cuma. Iya. Itu salah satu. Ya mungkin kalau ukuran saya ya sempat kecewa atau marah lah ya. Karena satu posisi capek, berdua dari Rambi ke Kaliwates itu. Masih ada acara lain Ustaz. Iya, waktu itu. Jadi itu salah satu contoh kesabarannya. Kemudian contoh kesabaran yang lain mungkin itu almarhum pada waktu saya menjadi pengurus kebersihan tahun 2014 itu sanawiyah saya. Beliau waktu mengimami di pondok depan itu, waktu jamaah sholat asar saya ingat Selasa sore. Iya. Beliau mengimami jamaah. Kemudian belum selesai, ternyata internet itu, ya kalau keyboardnya itu. Iya. Ini atap. Atapnya itu bukan internet buat browsing itu. Bukan ya. Dulu kan bahasanya internet saja.
Tidak tahu apa yang tepat. Eternit apa Iya. gitu. Kalau sibutnya kalau sekarang itu jatuh. Jatuh beliau setelah salam ya tidak menanyakan kenapa dan kenapa. Itu Di dalam ruang musola, musolanya iya. apa di pengimaman? Di musola belakang, iya, di musola belakang. Cuman kan suaranya kan mengganggu ke jamaah. Iya. Itu beliau langsung setelah udah salam seperti biasa berdoa langsung beliau langsung ke dalam. Jadi tanpa ada marah sedikit pun kepada pengurus kebersihan. Itu adalah salah satu contohnya. Contoh kesabaran beliau. Contoh kesabaran. Iya. Kalau tadi yang kedua tentang sosok kiai mengenai kedermawanannya. Ya. Apa punya pengalaman tersendiri? Kalau kedermawanannya kiai ini ya gimana? Maksudnya sangat menurut saya itu ya kalau dikategorikan orang yang sufi benar sufi. Maksudnya kalau kan orang yang sufi itu harta itu tidak diletakkan dalam hati kan, cuman diletakkan di tangannya. Harta Salah satunya tidak mengganggu harta. bentuk bentuk aplikasinya beliau sering bersodakoh. Itu kedermawanannya beliau. Beliau kalau pergi kalau keluar dalam lah Ustaz, miyos ya, kalau keluar dalam. Karena beliau itu saya tengeri waktu itu mesti keluar ini entah itu ada acara atau tidak sehari 3 kali Ustaz. Entah itu ada acara atau tidak. Ini maksudnya keluar melakukan perjalanan. Iya perjalanan entah itu ngopi, entah itu makan. Artinya keluar dari dalam. Keluar dari dalam. Itu saya tengeri kadang kebanyakan 3 kali dalam sehari. Jamnya itu ya pagi, duhur, setelah itu setelah isya. Setelah isya. Nah, setelah isya. Jadi pagi, duhur, kalau duhur itu kadang sepedaan sama saya. Pakai sepeda beat itu. Iya. Jadi setiap beliau keluar pasti beliau itu menyisihkan uang untuk dibagikan ke amal. Salah satunya ini tukang becak ini, timurnya koperasi ini. Itu setiap hari kiai ini. Setahu saya setiap hari. Iya. Pada waktu itu kiai kadang ketika beliau tidak keluar pagi nyuruh saya, Rul, ya kiai, panggilkan tukang becak, tanyakan siapa yang piket sekarang, karena mungkin piketan Ustaz. Oh iya. Ya piket. Tanyakan yang piket. Piket apa kira-kira? Piket kalau ada penumpang ya. Oh iya. Sejenis antrian gitu Oh ya. yang lagi antri. Kalau Selasa bagiannya ini semisal Pak Hamidi kalau Selasa dan siapa gitu. Jadi kalau ada penumpang ya bagiannya itu. Di bahasanya kayak piket gitu. Iya piket. Tanyakan siapa yang piket gitu. Tanyakan sama saya. Di batin saya mungkin dia mau keluar mengendari becak. Saya panggil kadang siapa yang piket sekarang Pak? Oh saya Jindera gitu. Ya, disuruh parkir ke depan dalam. Lalu tukang becak kedua ada diparkir di depan dalam. Kemudian setelah parkir ke depan dalam itu saya masuk ke dalam. Kiai, becaknya sudah siap di depan dalam. Oh iya, ini bagikan ke tukang becak. Orang berapa? Orang 2. Waktu itu ngasih uang 30.000 ya. Nah, orang 2. Jadi ini saya cuman batin di hati saya, Kiai ini mau keluar apa tidak gitu saya. Jadi Kiai itu dawuh ke saya tidak mau enggak mau numpak becak saya. Ini uang ini kasihkan ke tukang becak. Oh iya Kiai. Langsung saya kasihkan. Saya bilang Kiai gak mau keluar Pak. Oh iya terima kasih. Langsung. Hal seperti itu istilahnya akan dikodok ya. Waktu itu Kiai itu gak mau keluar dalam, tukang becaknya dipanggil. Kan dikodok ya sedekahnya itu. Tiap hari demikian. Kalau beliau keluar langsung dibagikan sendirilah pada waktu berjalan itu. Itu adalah salah satu bentuk kedermawanannya kalau menurut saya. Cerita itu dengan Kiai dan
Bapak Beca itu memang cukup masyhur Ustaz ya. Iya. Banyak. Sur itu. Artinya mungkin sejak yang menemani Kiai itu mungkin sejak sebelum sampean ya Iya. juga punya cerita seperti itu mungkin insya Allah seperti itu. Sudah bertahun-tahun. Kemudian kalau bulan puasa dulu kalau saya ingat itu Kiai menyantuni janda-janda tua di daerah Pasar Utara ini. Saya pernah ngantarkan dulu Kiai itu ke janda tua itu membawa beras, ya kadang ngasihkan uang Kiai. Dan kalau apa istilahnya Kiai beli nasi harus bayar Kiai Ustaz. Iya. Jadi nggak boleh. Kalau pernah kejadian di Tanggul Wetan ini dibayar gak mau sama saya, dibayar dipaksa gak mau, sudah katanya Kiai. Itu memang gak mau kalau dikasih uang. Saya pulang ke dalam, saya dikasih uang, disuruh beli beras 10 kilo, disuruh antarkan ke sana. Oke, warung. Iya ke warung itu, Tanggul Wetan itu. Jadi itu adalah bentuk apa sesama manusia ya Ustaz ya. Kedermawanan. Kedermawanannya. Baik Ustaz. Itu tentang sosok Ustadz ya. Tadi Ustadz menyebutkan satu, Kiai Mahfud itu sabar Ustadz ya. Yang kedua itu dermawan. Iya benar. Baik Ustadz, sekarang kita masuk ke ini mungkin yang orang lain yang pernah menemani Kiai tidak pernah mengalami seperti ini Ustadz. Jadi ini yang spesial ini. Iya. Dimana saya ingat waktu itu, saya mungkin cerita sedikit dulu. Saya waktu itu lagi di kelas Ustadz ngajar di lantai 2, Iya. sekitar pukul 11. Terus saya melihat memang mobil waktu itu keluar yang membawa Kiai Mios dan yang mendampingi sampean. Iya. Setelah itu saya tidak tahu sudah kemana saya di kelas. Iya. Cuma 1,5 jam kemudian, saya belum turun itu dari kelas, berarti belum 12:30 karena kelas itu turunnya jam 12.30. Iya. Saya masih di kelas itu banyak SMS masuk. Banyak chat masuk ke saya itu pertanyaannya begini. Ada apa di pesantren? Saya jawab tidak ada apa-apa. Ada apa di pesantren? Banyak tanya itu. Ada apa? Ada rame-rame apa? Ya saya jawab tidak ada. Karena memang saya di kelas memang tidak ada. Iya, iya. Itu akhirnya sampai saya turun, saya bertanya. Itu masih belum ada yang tahu. Tahu ya. Saya naik lagi ke kelas, itu baru ada yang nyusul ke saya itu ke kelas memberi kabar. Nah ini yang saya maksud tadi. Jadi tidak ada yang sama pengalaman ini, hanya sampean yang punya, yaitu perjalanan terakhir Kiai atau detik-detik terakhir Kiai sebelum wafat. Iya. Lengkapnya itu seperti apa Ustaz? Mungkin bisa dimulai dari berangkatnya dari pesantren itu. Begini ya. Ya. Saya kadang sebelum bercerita ya Ustaz ya. Saya kadang bertanya-tanya kepada diri saya sendiri kadang. Maksudnya Kiai itu adalah sosok yang begitu orang mulia. Ternyata alhamdulillah saya bersyukur Ustaz. Pada waktu bisa menemani beliau sampai detik akhir itu saya bersyukurnya saya. Waktu itu kan hari Selasa tanggal 13 bulan November ya Ustaz ya. Insyaallah ya. Selasa Ustaz ya. Selasa tanggal waktu sebelum H-1 ini, H-1 wafatnya beliau kan wafatnya hari Rabu. Ya, saya cerita dari hari Selasanya dulu Ustaz. Waktu temu alumni ya. Oh, iya. Pada Selasa itu temu alumni Kubro tanggal 13 bulan 11 tahun 2018. Itu ya banyak bermacam-macam yang memaknai ketika sound system yang pada waktu error Ustaz. Iya, betul. Ya, kan benar ya? Iya. Nah, itu. Kemudian setelah acara selesai, Selasa sore itu saya dipanggil sama Kiai ke dalam bersama Ustadz Hashim. Setelah saya itu selesai ditugaskan Kiai sama Ustadz Hashim, saya sama Kiai disuruh ke pesantren.
sampean ke pondok sudah. Lah waktu saya ke pesantren, katanya Ustadz Hasyim ngomong ke saya, lah kiai ini dawuh ke Ustadz Hasyim, Sim, bagaimana kalau anak-anak saya tinggalkan gitu, Ustaz. Hari Hari Selasa sore itu. sore setelah acara. Setelah acara. Pada waktu itu cuaca hujan pada waktu itu saya ingat. Ustadz Hasyim pada waktu itu ya spontan menjawab dengan apa adanya sudah. Oh kalau putranya jenengan Kiai kayak Kiai Sakib, Kiai Haji Sa'atullah, ya itu sudah enak gitu katanya Ustadz Hasyim. Jawaban Ustadz Hasyim. polos lagi. Iya, jawaban polos pada waktu itu. Tidak memaknai apa-apa itu. Kan. Setelah itu malam Rabu setelah maghrib kalau tidak keliru, Kiai Haji Sakib ini mau berangkat ke Pasuruan karena anak-anak di sini kan libur. Nah, anak-anak di sini kan libur. Santri di sini kan libur. Beliau mau berangkat ke Pasuruan. Pada waktu itu sopirnya beliau Muhammad, Pak Muhammad Kaplingan. Kiai dawuh ke Pak Muhammad itu, kalau di jalan perbanyak baca sholawat, Mat. Iya Kiai gitu. Beliau berangkat. Setelah beliau berangkat, Kiai ini nyuruh saya belikan, kalau tidak keliru belikan tolak angin di jago gitu. Tapi yang bubuk. Malam itu. Malam. Setelahnya Isya itu. Setelah Kiai Haji Sakib berangkat sama keluarganya. Iya. Saya disuruh. Setelah itu saya datang ke dalam, tapi gak ketemu Kiai pada waktu itu. Saya taruh di meja biasanya. Jamunya Kiai itu. Lalu saya ke pondok istirahat. Setelah itu saya waktu itu mengajar kelas 3 ibtidaiyah, Ustaz. Kelas 3 pagi saya waktu itu. Jam setengah 10 istiwa. Ya, saya kalau jam mungkin WIB-nya jam 9 kita Ustaz ya. Jam 9 saya naik. Waktu itu tanpa ada pikiran apapun saya. Karena kalau saya diajari kan sama Ustadz Dahlan dulu, Ustaz. Rul, kamu kalau bareng Kiai setelah subuh atau kamu setelah memasukkan tamu ke dalam, kalender itu difoto agar supaya kamu tahu jadwalnya Kiai, jadwal undangan, Ustaz. Kalender di dalam. Oh iya, biasanya Kiai nulis di kalender yang menandai. Iya, menandai. Jadi kalau Kiai semisal lupa atau bagaimana, kita bisa ingatkan. Nah, saya lakukan hal seperti itu. Dan beberapa kali saya matur kalau mau berjamaah kan saya nungguin di pesarian itu, Ustaz. Iya. Beliau saya matur, nungguin semisal Kiai jenengan ada undangan nanti. Oh ya. Kadang-kadang Kiai yang dawuh ke saya, Rul, saya nanti dibangunin jam 7 pagi. Iya. Karena beliau mungkin istirahat setelah jamaah subuh, saya dibangunin karena ada undangan ke itu. Oh ya Kiai, gitu saya. Jadi saya waktu di kelas itu ditelepon sama Nyai. Saya istilahnya bertanya-tanya. Karena Nyai ini daunnya gini, Rul, sampean diajak Kiai sekarang. Gitu, pada waktu jam 9 itu. Iya. Saya bertanya-tanya dalam hati ini, Kiai apa ada undangan sekarang? Perasaan tidak ada gitu, Ustaz. Karena saya kalau undangannya pegang saya. Pegang, ya. Di fotonya enggak ada. Di fotonya enggak ada di kalender itu. Apa ada undangan gitu saya. Perasaan tidak ada, tapi ya sudah gitu saya. Langsung saya cari wakilan pada waktu itu di kelas, saya berangkat ke dalam. Mau berangkat ada tamu waktu itu kalau tidak keliru orang Pecoro Rambi itu satu mengizinkan putrinya. Dan ada alumni satu Sewan biasa Kiai. Setelah itu Kiai setelah tamunya pulang, Kiai itu di dalam masih berjalan ke barat ke timur gitu, Ustaz. Di dalam tengah itu dalamnya Kiai itu. Iya. Kebetulan Nyai pada waktu itu enggak ada di dapur insyaallah Nyai. Setelah itu Kiai mundar-mandir istilahnya, diam Kiai di pintu kamarnya itu langsung dawuh ke saya, ayo sudah berangkat gitu.
Jadi berangkat saya lewat ini kan masih ada pintu ya Ustaz di perpus ini. Oh iya. Sekarang kan ditutup lewat sana. Itu kira-kira pukul berapa Ustaz? Itu kalau tidak keliru jam 9 ya lebih Ustaz, belasan menit itu. Iya. Jam 9 lebih. Kemudian saya berangkat mengendarai pada waktu itu mobilnya Kiai Astilo itu Ustaz. Karimun Yang yang kecil itu. Sopirnya pada waktu itu putranya Kiai Rifai, Zubair itu. Zubair. Zubair itu bertanya ke saya, ini berangkat kemana Kang? Kurang tahu, nanti setelah di mobil biasanya Kiai dakwah gitu saya. Kemudian berangkatlah kita sampai ke Ciharun ini Ustaz. Iya. Ya, Kiai dakwah langsung ke Layung Sari gitu. Layung Sari 2 ya, Iya. di sini. Berarti belok kiri Ustaz. Iya, belok kiri. Pada waktu itu mungkin lah dianggap kejadian aneh lah. Tapi pengalaman saya memang kalau Nyai ini nitip makanan, biasanya Nyai dawuhnya ke saya. Waktu itu Nyai dawuhnya ke Kiai. Langsung dawuhnya ke Kiai. Jadi Kiai itu dawuh ke saya. Terus Nyainya titip Nyai titip ayam bakar yang dada. Oh ya Kiai, nanti pesankan. Masih gojoloki saya Kiai, bukan Nyainya kamu yang di rumah gitu ke saya. Iya. Ini berangkat kita sampai ke Layung Sari, ketemu dengan yang memiliki Layung Sari itu siapa namanya? Pak Karno kalau tidak keliru ya. Bincang-bincang di sana. Kemudian setelah makan, beliau langsung ke saya, ini bayar. Itu masih guyon Kiai. Ini bukan uangnya kamu. Bilang, saya nyuruh kamu. Ya Kiai gitu saya. Nah kalau Kiai itu kalau berangkat Ustaz, kalau berangkat kemana, Kiai biasanya terkait dengan uang itu yang lebih megang itu yang mendampingi. Yang mendampingi. Ya. Nanti terkait tentang kebutuhan apapun, yang megang uangnya yang mendampingi. Setelah dari Layung Sari kita pulang ke pesantren ini mengantarkan pesanannya Nyai itu ayam bakar itu. Tapi Kiai nggak masuk, mobil itu nggak masuk. Ada di depan koperasi, parkir di sana. Saya yang turun. Saya mengantarkan ke dalam lewat pintu selatan biasanya itu. Kemudian saya antarkan ke sana, ada Nyai Khalifah di sana. Sama Nyai Mahfud di sana. Ya sudah saya aturkan kalau Kiainya mana? Ada di mobil depan koperasi. Langsung saya balik. Langsung berangkat lagi, kemudian Kiai dawuh Sadeli gitu, lalu mampir ke warung kopi Sadeli. Karena kalau saya amati Kiai ini setiap hari ke Sadeli ini entah itu ngopi, ngopi, sepedaan sama saya, kayak montoran, kadang datang dari undangan. Nyampe di sana Kiai dulu itu sering beli susu beruang gitu. Iya. Susu beruang itu brand itu. Iya, cap beruang. Itu saya beli biasanya di barat, kalau nggak keliru namanya Haji Hasan, itu beli di sana. Minta belikan itu, saya belikan. Kemudian saya aturkan, lalu Kiai dawuh ke Pak Sadeli itu, sampean berteman dengan saya berapa tahun sudah? Gitu daunnya Kiai. Ditanya. Iya, ditanya seperti itu. Pak Sadeli jawab, ya sudah lama Kiai. Mulai jenengan itu ada di Pondok Jeruk, ngajar ke pesantren pakai sepeda ontel itu kan sudah berteman dengan saya. Oh iya, lama sudah berarti ya. Gitu daunnya Kiai. Setelah itu selesai ngopi, langsung Kiai mengajak ke arah barat. Kira-kira itu pukul berapa Ustaz? Di Pak Sadele itu. Di Pak Sadele itu ya mungkin sekitar jam 11-an. Sudah pukul 11. Sudah pukul 11. Setelah itu ke barat, karena Kiai
biasanya kalau di mobil itu kan lebih banyak wiritan. Jadi kalau mau mengajak ke arah utara barat pakai telunjuk, Oh iya. biasanya gitu ke barat gitu biasanya. Jadi ke barat sudah kita nyampe di Pondok Dalam di jembatan kembar itu, dia dawuh ke saya, Rul, ke Gofur. Oh ya Kiai. Kalau saya ya mungkin semuanya Ustaz yang mendampingi beliau. Cuman kalau Kiai mau ngajak ke siapa, mesti saya chat dulu Ustaz. Takut gak ada orangnya kan, gitu saya. Oh, ditanya dulu. Ditanya dulu ke orangnya. Waktu itu saya nyeting Tad Gofur, Ustaz, Kiai mau ke tukunya sampean di Batu Urip. Ustaz Gofur itu balas, saya lagi tutup sekarang gitu. Itu sudah nyampe Pondok Dalam. Ya sudah ke utara ya, ke barat ke arah Batu Urip itu. Saya matur Kiai. Kiai, Ustaz Gofur sekarang tokonya nutup katanya. Oh iya, kan Ustaz Gofur membangun istana. Daunnya Kiai kan bangun rumah pada waktu itu. Iya. Peletakan batu pertamanya kalau tidak keliru Sabtu kemarinnya. Iya. Perjalanan itu hari Rabu, mungkin Sabtu lalunya Ustaz. Iya. Jangan. Yang peletakan batu pertama saya juga ikut ke Pondok Rampan. Setelah itu nyampe ke barat, Kiai dawuh, ya kalau Gofur nutup ke Husni saja. Tahu tokonya Husni? Nanya ke supirnya. Supirnya jawab, ya tahu Kiai. Saya tambahi, kalau tokonya Husni ya di Partelon itu sudah gitu, saya Partelon ke Karangbayat gitu, kiri jalan. Selatan jalan. Iya, selatan jalan. Sampai ke sana, Kiai waktu itu beli gula 10 kilo. Setelah membeli gula, Kiai nanya ke Husni, ada kembaliannya uangnya? Ada Kiai. Cukup dipinta sabun luk 1, sabun 1 gitu. Nah, oh cukup Kiai. Waktu itu dikasih sabun luk. Iya. Nah, sabun 1 biji. Saya cuman pada waktu itu ketika Kiai membeli gula 10 kilo itu Ustaz, saya cuman batin di hati ini. Ini acara takziah kemana gitu saya. Karena Kiai mesti kalau takziah ya bawanya gula itu 10 kilo itu biasa. Iya. Setelah itu dari Husni itu sudah selesai, kita ke barat lagi. Ya, Bawa gula 10 kilo bawa sudah. gula 10 kilo dan sabun luk itu saya taruh di meja belakang gitu Ustaz. Di kursi belakang maksudnya. Iya. Di kursi mobil yang belakang. Taruh sana. Setelah sampai ke SMP Negeri Sumber Baru itu Ustaz. Kiai ini telunjuknya ini ke kanan. Padahal ke kanan kan nggak ada gang gitu. Yang ada ke kiri kan? Ke kiri. Iya, ke kiri. Cuman sopirnya ya alhamdulillah paham, langsung belok kiri. Sopirnya langsung belok kiri. Kemudian Tidak ditanya. Tidak. Arah telunjuk dan beloknya kan tidak sama. Iya, tidak ditanya tidak. waktu itu tidak. Langsung sopirnya langsung ngambil ke kiri. Kemudian setelah nyampe ke jalan raya, jalan provinsi ini ya. Iya. Jalur selatan. Jalur selatan, langsung ke kiri. Kiai dawuh ya saya ke kami lah dawuh ke masjid gitu. Jadi saya itu teringat dan matur saya, jenengan mau sholat Kiai? Iya gitu. Loh jenengan kalau mau sholat gak bawa sorban gitu saya. Karena Kiai itu waktu ngimami, saya pengalaman waktu ngimami jamaah, beliau gak pakai sorban, entah lupa atau bagaimana. Itu sedikit ke saya, sedikit memperingatkan. Maksudnya, Run, kalau saya berjamaah agak pakai sorban, tolong ingatkan saya. Gitu. Jadi itu saya buat pengalaman dan pada waktu di Sumber Baru itu Di masjid di itu. masjid ya, Masjid Safinatul Jannah kalau tidak keliru namanya. Itu saya ingatkan Kiai, kalau jenengan mau sholat, jenengan nggak bawa sorban, nggak apa-apa sudah. Sabun itu dibawa. Daunnya Kiai. Jadi saya turun ke mobil,
kiai dawuh sabun itu dibawa, saya nggak begitu dengar dawuhnya kiai itu. Langsung saya juga turun mengawal beliau sampai ke masjid. Naik tangganya masjid itu kiai ngasih amal, naruh amal Ustaz. Naruh amal di kotak itu. Setelah itu kiai sambil naruh amal, waktu itu kiai memang wiritan. Kemudian kiai ini sambil berdiri gosok-gosok gini Ustaz, ke saya. Saya karena kiai gak tahu apa maksudnya kiai. Sabun tanpa gitu. kata-kata. Iya, tanpa kata-kata. Oh, kata saya, oh sabun ini, sabun kiai. Ya, langsung saya bergegas menuju mobil, ngambillah sabun itu. Setelah itu kiai turun tangga itu, sempat turun tangga beberapa tangga sendirian kiai waktu itu. Saya khawatir saja sudah kalau kiai. Jadi turun tangga saya dampingi terus, lalu masuk ke kamar mandi yang sebelah mana? Sebelah timur. Karena kamar mandi di sana 2. Ada sebelah timur dan sebelah barat. Itu semuanya kamar mandi. Kemudian kiai masuk ke kamar mandi seperti biasa. Kalau kiai itu ke kamar mandi, saya nunggui di depan pintu. Iya. Dimanapun kalau kiai masuk kamar mandi, saya nunggunya itu di depan pintunya. Kiai waktu itu saya buka sabun itu sebelum kiai masuk, lalu saya berikan ke kiai sabun dulu itu. Lalu kiai masuk, kemudian pintunya ditutup. Saya di depan pintu, kiai sudah mandi kiai ini. Mandi mungkin kalau saya hitung ya mungkin 3 atau 4 kali siraman. Ini terdengar siraman air gitu. Iya, sudah terdengar siraman air. Kemudian 3 atau 4 kali siraman, lalu ada suara jatuh ya. Gerabak gitu. Saya panik sudah. Loh, ya ini jatuh gitu saya. Waktu itu posisinya sopirnya mobil supir itu kan ada di serambi masjid. Ya, dia ada di sana. Cuman supir itu saya sudah suruh wudhu dulu sampean sudah. Itu saya. Posisi sudah berwudhu untuk mau berjamaah. Kemudian ketika kiai itu sudah jatuh, saya langsung spontan, loh kiai ini jatuh gitu saya. Langsung saya masuk kamar mandi sebelah barat, sebelahnya itu. Nah, untungnya tembok di tengah itu tidak pas pada atap Ustaz. Enggak full gitu. Iya, enggak full tembok. Itu jeding yang dimasuki kiai berarti terkancing dari dalam. Terkancing dari dalam dan ya namanya jeding masjid ya Ustaz ya. Kancingnya itu ya besi yang besar itu supaya tidak rusak. Iya. Kemudian saya masuk ke kamar mandi yang sebelah barat. Saya beranikan diri untuk naik pada waktu itu. Naik tembok itu. Saya lewat jendela. Saya lihat dari atas itu kiai selonjor sudah. Duduk dengan selonjor menghadap ke barat. Kiai pada waktu itu. Loh. Jadi langsung saya sempat Zubir pada waktu itu juga panik ya. Karena mungkin melihat saya panik, jadi bergegas ke saya, dekat ke saya, lari ke saya. Ada apa Kang? Saya sudah dihampiri supir itu, saya posisi ada di atas tembok sudah. Jadi supir itu juga manjat tembok. Wah, dilihat, saya turun. Ini saya di posisi jeng dalam itu saya ke supir. Sampai cari bantuan ke waktu itu di timurnya masjid itu ada gerdu Ustaz. Ya, ada tempatnya orang cangkruk lah. Orang jagungan. Kebetulan itu kayak semacam ada ojekan kayak kalau saya mungkin enggak keliru. Sampai cari bantuan ke itu. Gitu gini saya. Karena kiai gitu. Iya Kang. Zubair cari bantuan. Saya pada waktu itu masuk ke kiai, kiai ini saya rangkul dan saya matur ke kiai jenengan ini jatuh, mari langsung saya bawa ke rumah sakit gitu saya.
Dan saya rangkul itu tangan saya sama Kiai ya dipegang dan di istilahnya suruh lepas ya. Jadi saya pegang, saya rangkul Kiai itu, tangan saya ini dipegang sama Kiai disuruh lepas gitu. Dan dipegang supaya melepas gitu. Iya. Kemudian Kiai itu dengan suara yang sangat jelas, Kiai itu melihat saya dan bertanya, "Loh, jam berapa sekarang?" Itu. Saya langsung ngidupin HP. Sekarang jam 12.17 menit, Kiai. Gitu ya. Pada waktu saya itu menaiki tembok, sebelum menaiki tembok itu, Kiai jatuh itu memang Kiai melafadzkan Allah gitu ya. Allah gitu sudah. Iya. Jadi Kiai setelah bertanya jam itu, ya tetap beliau melafadzkan lafdzul jalalah itu Allah. Kemudian setelah menanyakan jam, saya jawab jam 12.17 menit Kiai, langsung beliau meripat beliau itu ditutup sudah. Beliau menutup mata sudah, menutup meripatnya. Saya juga kaget. Dan waktu itu orang yang dipinta tolong itu sudah datang. Sebelum orang datang itu saya sudah memakaikan sarung pada Kiai waktu itu. Sarungnya saya pakaikan di dalam itu. Kemudian orang-orang itu datang sudah panik semua waktu itu. Itu kan posisi masjid itu sudah gak rame karena kan sudah jamaah kan, sudah berjamaah. Kemudian orang-orang yang datang itu, masya Allah kok bisa jatuh ini, bagaimana? Ya Pak, jatuh Pak. Mari digotong, ditaruh di serambinya masjid yang sebelah selatan. Nah, Kiai pada waktu itu karena belum pakai kaos, saya sarungi saja, kemudian dipakein kaos oblong itu di sana. Lalu saya gotong dengan orang-orang itu ke mobil. Ada satu orang yang bertanya ke saya, "Sampean dari mana, Mas?" "Saya dari Manggisan, Pak." Gitu saya. "Oh, dari Manggisan." "Iya." Kiai Mahfud gitu. Orang itu, salah itu orang, entah siapa namanya, gak tahu saya. "Oh, Kiai Mahfud." Langsung saya tunjuk, "Lah ini Kiai Mahfud." "Oh iya, saya cuma dengar kalau penggantinya almarhum Kiai Hanan ini Kiai Mahfud, cuman orangnya gak tahu gitu ya. Ini Kiai Mahfud gitu." Padahal sudah puluhan tahun. Iya. Waktu itu sudah kami masukkan ke mobil Kiai. Ada orang yang bilang lagi, "Kalau sampean dari Manggisan, Pak, kok enggak pulang ke Manggisan saja?" "Oh enggak, biar saya bawa ke rumah sakit saja Kiai," gitu saya. Saya langsung ngomong ke supir pada waktu itu, "Langsung ke rumah sakit Jatiroto, Bir." "Iya Kang." Langsung, namanya sudah panik sopir itu ya. Bak santai. Bak santai sudah. Enggak karuan itu sudah anunya. Nyampe ke sana langsung ke UGD itu. Rumah sakit pada waktu itu enggak seperti sekarang. Sekarang kan ada pembenahannya. Sekarang sudah cukup baik. Iya, sudah cukup. Waktu itu masih. Iya, waktu itu masih ya seperti itulah. Masuk ke UGD, kemudian langsung Kiai dibawa dengan alat apa? Iya. Kereta dorong. Kereta dorong itu Kiai. Kemudian perawatnya itu ngomong ke saya, "Mas, sampean ke dulu Mas, ke administrasi." "Oh ya, di mana?" "Ini di sini, di sebelah ini." Langsung saya ke sana. Tanyakan, "Nama pasiennya siapa?" Saya bilang Kiai Mahfud gitu kan. Kemudian sampean siapanya? Ya saya bingung jawabnya. Saya santrinya gitu saya. "Putranya mana ini?" "Ada di jalan," karena Kiai Tua kan masih di jalan. Iya, sama Mustafa pada waktu itu. "Oh ya, sampean bayar dulu 50.000 waktu itu saya
batin saya di hati ini, uang saya gak cukup gitu. Saya karena kalau diajak kiai itu saya mungkin bawa 20.000, 30.000 gitu. Iya. Nah, cuman pernah saya gak bawa uang pada waktu itu. Tanyakan sama kiai, kamu bawa uang? Entah itu bios kemana gitu. Saya gak bawa uang kiai. Sampean kalau gak bawa uang, saya tinggal di sini bagaimana mau pulang gitu. Jadi itu dibuat pengalaman sama saya. Jadi saya bawa uang pada waktu itu ternyata 50.000 ya. 50.000 sesuai administrasi itu. Bayar Pak 50.000 untuk administrasi. Oh ya, saya kurang ini gitu ya. Saya ke saku ini, saya keluarkan uang. Lah kok 50.000 ya? Ternyata cukup. Pas itu. Saya bayar ya. Setelah itu saya kembali ke kiai. Yang namanya supir ini dan saya istilahnya kan hitungannya, apalagi supir kan masih anak-anak, istilahnya masih sangat muda lah. Waktu itu. Jadi ya diam supir ini. Diam, susah. Saya juga susah. Saya cuman gini Ustaz. Pada waktu di dalam mobil itu, perjalanan dari Masjid Sumber Baru itu menuju ke Jatiroto, dalam hati ini saya gini, kenapa kok bisa bunyi seperti ini katanya. Kiai ini kan sirah kepalanya ya, di atas paha saya. Saya dalam hati kecil ini, Kiai ini wafat gitu ya. Gitu. Jadi sampai ke Jatiroto pada waktu itu ditanya saya, setelah administrasi selesai, saya balik pada ruang UGD, ditanya saya, Pak, Mas, ini jatuh ya? Kapan yang jatuh? Barusan ini Bu, yang jatuh Bu. Oh, soalnya ini denyut nadinya sudah tidak ada, Mas. Tambah panik saya. Yang ada ini hanya di bagian ini katanya. Kalau di sini di jantung sudah tidak ada katanya. Tambah panik saya. Kemudian ini keluarganya mana? Masih ada di perjalanan gitu saya. Itu dibeginikan itu. Nah, tetaplah. Pak, Mas, ini sudah tidak ada Mas gitu ke saya. Saya langsung pada waktu itu spontan nangis. Nangis di rumah sakit itu. Kemudian banyak sudah di HP yang menelpon ke saya. Pada waktu itu telepon dari Senturo, dari mana-mana itu, dari Bondowoso telepon ke saya. Yang saya angkat itu Ustadz Selamat. Karena saya tahu kalau Ustadz Selamat kan beliau dekat dengan kiai. Langsung saya angkat. Pakai bahasa Madura, kalau bahasa Indonesianya, sampean ada di mana? Ada di rumah sakit Jatiroto. Gimana keadaannya Kiai? Kiai sudah tidak ada, Ustadz gitu ya. Ustadz Selamat itu. Jadi Kiai sudah langsung Ustadz Selamat itu spontan nangis pada waktu itu. Di HP sudah nangis. Iya, di HP sudah nangis. Dan banyak orang Kaliboto itu berbondong-bondong ke rumah sakit itu. Sama pihak rumah sakit itu saya mendengar selentingan, ini Kiai Banyu Putih gitu. Disangka Kiai Husni itu. Disangka berbondong-bondong ke sana, termasuk Ustaz Dahlan telepon ke saya, gimana keadaannya Kiai? Saya jawab seperti ini. Kemudian setelah itu Kiai Haji Sa'dullah itu hadir ke sana Ustaz. Cuman Kiai Haji Sa'dullah hadir, saya langsung rangkul beliau. Saya merasa sangat bersalah pada waktu itu. Saya rangkul beliau. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi Kiai Haji Sa'dullah pada waktu itu bertanya ke saya, ini ceritanya bagaimana, Rul? Ini ceritanya seperti ini, Mas, seperti ini, dan seterusnya. Lalu Kiai Haji Sa'dullah, enggak, kamu tidak bersalah, tapi kamu keluar ya, jangan di dalam, biar saya ngurus gitu. Kiai Haji Sa'dullah itu. Kiai Haji Sa'dullah itu sebentar di dalam sudah kaos oblong yang dipakai kiai kalau tidak keliru mungkin, atau pokok ada kain yang digunting sudah pada waktu itu. Jadi ya seperti cucu-cucunya kiai itu langsung menjerit lah pada waktu itu. Saya juga heran, sudah bingung di luar rumah sakit itu apa yang harus saya lakukan pada waktu itu, sudah bingung saya. Setelah itu Kiai selesai prosesnya di rumah sakit itu, dibawalah ambulan. Saya pada waktu itu
bersama Ustadz Gofur. Itu mungkin kejadian yang ya tidak bisa saya lupakan itu Ustaz. Iya. Insya Allah udah lupa itu Ustaz. Iya. Itu satu-satu apa ya, termasuk sampean dengan Zubair Ustaz ya. Iya. Yang di situ ada sebagai saksi sejarah. Iya. Memang Kiai ini sebelum wafat, kalau saya rasakan, saya ingat lah, semuanya disilaturahimi sama Kiai, termasuk keluarga dari umiknya beliau yang ada di Semboro, terus ada di Pakeman Batu Urip itu, terus juga keluarga dari abahnya ya, beliau ke Sidogiri, pernah juga ya kemana-mana Kiai. Artinya 1 bulan terakhir. 1 bulan terakhir kalau tidak keliru itu, waktu itu Kiai sudah bersilaturahim dengan para sanak keluarga, juga dengan santri. Temu alumni itu kan Kiai katanya, tapi saya tidak mendengar secara langsung ya. Jadwalnya alumni Kubro itu bukan di tahun itu katanya. Karena kan agendanya itu 4 tahun atau 5 tahun ya saja. Ya mungkin, tapi Kiai ini dawuh seperti ini, dipercepat saja gitu pada waktu itu. Akhirnya dipercepat, dibentuklah rapat dan menghasilkan terlaksananya alumni pada bulan November tahun 2018 itu. Jadi kalau saya pikir Kiai ini beliau wafat secara dohiriyah, pada sisi kemanusiaan lah istilahnya, sudah sempurna Ustaz. Kesilaturahim ke sanak saudara sudah selesai, juga kepada santri-santrinya yang se-Jawa dan yang Madura sudah dipanggil semua. Waktu temu alumni. Waktu temu alumni itu. Insya Allah itu Ustadz juga mungkin seminggu atau 2 minggu sebelum beliau wafat itu, ya beberapa alumni yang mungkin dekat dengan beliau juga dikunjungi Ustadz. Iya, dikunjungi. Ya itu ke Bondowoso. Ya hampir-hampir maulid. Kiai itu di Bondowoso biasanya ke rumahnya Ustadz Ilyas di sana. Kemudian ke rumahnya siapa, kalau namanya anaknya Subhan. Kalau bapaknya Pak Jupri, ya Ustadz Jupri katanya dulu. Teman-teman saya ya, dulu. Teman-teman dulu ya. Itu ke sana Kiai. Kemudian sama Pak Jupri itu diajak ke salah satu alumni yang beliau berprofesi sebagai dukun di sana. Jadi Kiai pada waktu itu sempat mesen 1 barang lah ke dia, ke alumni yang menekuni bidang itu. Kemudian dia jawab, Kiai, kalau spontan sekarang nggak bisa, saya masih mau menggarap dulu. Saya garapkan dulu barangnya. Nanti kalau kalau selesai, perkiraan mungkin Maulidan tanggal 12 gitu. Padahal Kiai kan tanggal 8 sudah wafat. Iya. Tanggal 6 Ustaz. Wafatnya ya tanggal 6. Tanggal 6 hari Rabu, tanggal 6 Rabiul Awal. Kiai hari Rabu. Rabunya Rabu Pon kalau tidak keliru. Kemudian mesen barang itu tapi tidak jadi Kiai. Maksudnya beliau sudah kembali ke sini, selang beberapa hari dawuh ke saya, telepon orang Bondowoso itu Nggak jadi gitu. Jadi alumni juga dikunjungi sama Kiai. Betul Ustaz. Insya Allah waktu itu tidak sekedar kunjung Ustaz, tapi bawa 10 atau 1 sak beras gitu. Iya. Bawa 10 kilo gitu. Iya. Jadi banyak yang memang bercerita waktu itu. Kiai ya lebih-lebih kalau saya amati, mungkin ada salah satu alumni yang dekat mungkin dengan beliau dan faktor perekonomiannya masih kurang baik Ustaz ya. Atau awal-awal kawin, awal-awal nikah, atau sudah tak bertahun-tahun menikah tapi ekonominya masih belum membaik. Kiai kalau berkunjung itu pasti membawa beras. Ya cuman saya batin di hati saya,
giliran saya Kiai sudah wafat gitu. Ya nggak usah Saman sudah punya lebih dari itu. Iya, amin. Baiklah Ustaz, itu kisah yang sangat ya tidak bisa pakai kata menarik ini Ustaz. Tidak tahu kisah yang bagaimana itu Ustaz. Baik, terakhir Ustaz. Tentu sebagai santri panjenengan kan dalam tingkah keseharian atau dalam sikap itu kan meneladani Ustaz. Iya. Mungkin sebagian atau banyak hal yang diteladani dari sosok beliau. Sekarang saya bertanya mungkin Ustaz mau ngasih bocor. Artinya kalau mau membatasi cerita ini ya agak masalah. Contohkan 1 atau 2 saja. Perilaku dari kiai yang oleh Ustaz sekarang itu dilanjutkan itu perilaku yang mana Ustaz? Mungkin bacaannya, wiritannya mungkin apa gitu. Ya. Kalau memang sebagai seorang santri ya, saya pernah dulu ya sedikit banyak ada pernah ngaji ya Ustaz ya. Iya. Bahwasanya seorang santri itu nanti bisa salah satu daripada sekian penyebabnya bisa berkumpul kelak di akhirat dengan gurunya, dengan melanjutkan atau membiasakan apa yang menjadi kebiasaan gurunya. Ya, itu saya pernah mengaji dulu. Jadi kalau berbicara tentang kebiasaan atau keistiqomahannya Kiai ini banyak daripada keistiqomahan beliau yang saya amati ini dulu dari sisi berjamaahnya beliau. Saya 1,5 tahun hitungannya mengabdi kepada beliau. Kalau saya pikir, saya rasakan beliau tidak pernah putus sholat berjamaah, meskipun dengan satu makmum ya. Artinya kalau tidak ngimami berarti mencari jamaah yang lain. Mencari jamaah, tetap beliau mencari jamaah. Tuh. Cuman dan Kiai kalau yang saya praktekkan di dalam sholat berjamaah atau di dalam sholat berjamaah tentunya kalau Kiai kalau mau meniru 100% kan kesulitan mungkin Ustaz ya. Tidak bisa. Jadi kalau saya pribadi saya menirukan surat yang biasa dibaca oleh Kiai di dalam sholat itu. Kalau subuh, kalau setahu saya kalau ngimami di depan itu atin rakaat pertama, rakaat kedua biasa al-insyirah. Kalau duhur biasanya Kiai itu jamaah berdua, kadang lebih sering jamaah berdua, kadang kalau duhur itu sehingga jadi terdengar. Pertama itu An-Nas Kiai rakaat pertama dan al-Ikhlas rakaat yang kedua. Kemudian kalau sholat asar itu al-asri rakaat pertama, kalau rakaat kedua ya al-Ikhlas itu. Kemudian kalau maghrib seperti biasanya al-Kafirun dan An-Nasr itu Ustaz. Kemudian kalau isya biasanya al-Kausar ya dan ya kadang al-Ikhlas itu. Itu dari 5 waktu itu yang saya dengar langsung duhur dan asar biasanya tetap tidak dirubah. Duhur dan asar ya mungkin para santri atau yang menyimak podcast pada hari ini ya mungkin bisa meniru daripada kebiasaan membaca surat setelah sholat 5 waktu ya, tidak ada lain tujuan Ustaz, tidak ada lain untuk menyambung Ustaz. Untuk menyambung banyak istiqomahnya Kiai, ya diantaranya lagi kalau mau kita bercerita, Kiai setiap pagi kalau masuk ke mobil, entah itu pagi atau pokok tiap hari itu Kiai biasanya baca Hizbul Bahar Ustaz. Maksudnya itu tiap hari, entah itu pagi atau sore, pokok setiap hari beliau. Dan perlu saya tegaskan lagi kalau terkait tentang keistiqomahannya, wiritannya, setahu saya kalau ngasih wiritan itu biasanya sholawat itu sudah, sholawat Jibril itu sudah ke saya. Kadang disuruh baca kalau perjalanan
atau juga ada tamu yang mungkin minta amalan kepada kiai, ya kiai ngasihnya ya sholawat itu, sholawat Jibril itu. Ya. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Saya kira Sama-sama. cukup Ustaz. Kalau dilanjutkan ya insya Allah semakin panjang. Semakin panjang ya. Baik pemirsa, itu perbincangan kami dengan Ustadz Khairul Hakim. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, beliau adalah santri yang mendampingi kiai di detik-detik terakhir kemangkatan beliau. Semoga perjumpaan kita pada siang hari ini membawa banyak berkah, membawa banyak ketersambungan batin nurani kita dengan gurunda kita yaitu Kiai Haji Mahfud bin Abdul Hannan. Insya Allah pemirsa, podcast mengenai sosok Kiai ini dalam episode selanjutnya akan dihadirkan narasumber-narasumber yang lain, insya Allah. Semoga tidak ada halangan. Untuk siang hari ini kurang lebihnya kami sebagai pemandu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.